Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Edi Jaya, jasa pengisian lagu profesional yang punya gudang lagu Jakarta. Ya sobat semua, dimana saja Anda berada, pagi ini pagi yang mendung di Jakarta Utaranya ya, mendung-mendung itulah, tapi kita tetap semangat untuk beraktivitas. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu ya, walaupun sedikit tapi ya, mungkin bermanfaat untuk pemula yang ingin ada minat belajar di bidang pengetahuan ilmu komputer. Mungkin ya Anda harus tetap semangat ya kalau ingin belajar dan belajar terus, karena kita itu belajar dari hal yang kecil hingga terbesar, dari sejak lahir hingga akhir hayat. Kita diwajibkan untuk belajar ilmu-ilmu yang positif, yang bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, ini komputer saya ya, setiap hari saya bekerja begini. Terus sobat ketahui ya, pekerjaan saya selalu di hadapan komputer. Salam. Nah, di sini saya akan membahas masalah istilah kata maintenance komputer. Kadang orang awam mendengarnya tidak tahu artinya apa sih istilah kata maintenance komputer itu. Kadang kita sering mendengar istilah itu, kata maintenance komputer. Mungkin untuk yang sudah paham di dunia komputer, yang sudah tahu ya boleh mendengarkan, dan yang belum mengerti boleh disimak dan dipahami. Jadi kadang di perusahaan pun ada istilah kata maintenance engineering atau maintenance pabrik produksi, atau maintenance mesin produksi, mesin pabrik. Tapi di sini yang kita bahas adalah maintenance komputer, yang artinya maintenance itu perbaikan, teknisi atau servis, perawatan mesin-mesin komputer. Nah, di sini maintenance juga dibagi dua, yaitu maintenance hardware dan maintenance software. Maintenance software itu perangkat lunak, dan maintenance hardware itu perangkat keras. Karena komputer itu dibagi menjadi dua, hardware dan software. Software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Yang kita bahas di sini adalah maintenance-nya, maintenance komputer. Maintenance ini istilah maintenance ini orang yang merawat, yang menjaga, baik itu hardware maupun softwarenya. Biasanya ahli komputer itu, teknisi komputer, dia kalau udah menguasai bidang hardwarenya, dia juga pasti harus bisa di bidang softwarenya. Sedikit banyaknya mungkin begitu, lebih kurangnya ya, harus menguasai juga di softwarenya. Dan begitu juga seorang ahli software juga harus belajar mengetahui di bidang hardwarenya. Jadi yang baik itu adalah kedua-duanya harus mengerti, harus bisa semua di maintenance software maupun hardware. Jadi cuma hanya bukan dia perbaikan teknisi di hardware saja, tapi dia di software tidak mengerti, ya itu akan kerepotan juga.
Jadi untuk menghasilkan pekerjaan yang baik, untuk memudahkan kita kerja, ya harus belajar kedua-duanya, harus mengerti tentang maintenance hardware dan maintenance software. Jadi maintenance hardware dia perbaikan di bidang perangkat-perangkat keras, seperti kita bongkar bodi laptop maupun komputer CPU yang masih di meja itu. Nah gitu kita perbaiki jika ada yang rusak, perangkat-perangkat kerasnya kita bersihkan, jika ada yang diganti ya diganti. Itu namanya maintenance hardware atau perbaikan di bidang hardware. Nah maintenance software itu ya kita update, install software ya, antivirus, update misalnya untuk kebutuhan anak-anak sekolah, Microsoft Office, Word, seperti software-software yang dibutuhkan, wrapper yang dibutuhkan. Nah itu maintenance di bidang software atau perangkat lunak. Nah untuk kita bekerja menghasilkan uang secara cash langsung hari itu juga menghasilkan uang. Kalau saya nih di bidang file musik, ya saya menjual file-file musik, yaitu musik MP3 atau MP4 atau MP5. Nah MP5 itu mungkin Anda jarang mendengarnya. MP5 itu untuk disetel di DVD ya, DVD atau TV yang dihubungkan ke TV, atau TV tabung masih membutuhkan dia MP5 atau AV, sama dengan AV. MP5 itu istilahnya bisa juga video AV. Jadi kalau MP4 untuk ke DVD itu tidak keluar, tidak menghasilkan gambar, dia cuma hanya nanti keluar suaranya tapi gambar nggak ada. Itu MP5. Kalau MP4 ya untuk diputar di HP dan juga di TV LED, yaitu bisa MP4 di TV LED ya, bisa kita pakai MP4, nggak perlu pakai MP5 atau AV. Nah mungkin Anda yang ingin terjun di dunia komputer bingung dari mana menghasilkan uangnya secara cepat dan instan. Ya satu-satunya jalan itu ya, kita harus menjual lagu, file-file lagu MP3 yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, MP3 maupun MP4 atau MP5 AV. Kita jual file-file itu, kita masukkan ke memori flash disk, HP, hard disk, dan laptop juga bisa kita isi. Makin banyak file yang kita jual, file musik yang kita jual, makin banyaklah pemasukan uang. Kalau saya di sini untuk menjual file MP3, kalau untuk borongan itu 20.000 ya, 20.000 itu saya kasih sekitar 300 lagu, 200 atau 300 lagu lebih, tergantung memori yang orang punya atau flashdisk orang yang punya itu berapa giga. Kalau dia besar di atas 4 giga, di atas 2 giga bisa kita kasih lagu. Untuk 300 ke atas juga masih mampu, masih nampung, tergantung isi yang ada di situ mau diformat atau tidak. Nah kalau untuk lagu pilihan di sini saya tarif MP3 maupun MP4 atau MP5 AV itu saya hargain kalau untuk pilihan satu lagu 1.000 rupiah ya. Jadi kalau ada orang yang pesan lagu misalnya video atau MP3 400 lagu, itu kita kalikan aja 1.000, udah kita dapat pendapatan 400.000. Bahkan saya pernah dapat orderan itu 700 lagu ya, 700 lagu pilihan itu untuk karaoke di cafe itu. Udah bayaran saya 700.000. Saya lembur sehari semalam juga nggak apa-apa. Dalam satu hari 700.000 penghasilan saya. Itu baru satu orang, orderan dari satu orang ya. Belum yang kecil-kecil yang 20.000, yang 15, yang 30, yang 50.000. Nah itu hasilnya sangat nyata uangnya. Daripada kita berdagang ya, pusing, kita memikirkan dagangan gak laku-laku, kita jual file musik
kita bermain ilmu komputer, tidak laku pun tidak basi, tidak apa-apa, nggak pengaruh. Kita tidak rugi, tidak mengeluarkan modal tiap hari. Cukup kita bikin file, ya, simpan di komputer, kita jual. Makin banyak yang ngisi lagu, makin banyak uang kita, dan modal tidak hilang. Makin banyak kopian, uang kita makin banyak.